Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari mahasiswi Poltekkes Kemenkes Surakarta, jurusan Farmasi. Di sini kami akan melakukan penyuluhan tentang Dagusibu. Kami beranggotakan 3 orang. Yang pertama saya, Austina Andika Septi. Yang kedua ada Aulia, dan yang ketiga ada Bella Putri. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang Dagusibu. Apa sih Dagusibu itu? Dagusibu itu penting nggak sih buat kita? Dagusibu itu penting ya buat kita karena kita bisa tahu tentang keamanan dan juga manfaat obat. Nah, yang pertama ini ada Dagusibu. Dagusibu itu singkatan dari dapatkan, gunakan, simpan, dan buang. Langsung saja saya jelaskan. Yang pertama ada da. Da itu dapatkan. Jadi kita itu harus mendapatkan obat itu dengan benar. Nah, di mana sih kita bisa mendapatkan obat? Kita itu bisa mendapatkan obat di apotek karena itu apotek itu adalah pelayanan obat yang resmi dan juga dipantau oleh Badan POM. Nah, untuk tips mendapatkan obat yang benar itu ada 3 ya. Yang pertama ada penggolongan obat. Yang kedua ada perhatikan peringatan yang ada di brosur. Dan yang ketiga ada perhatikan tanggal kadaluarsa. Dan yang pertama ini ada penggolongan obat yang harus diperhatikan. Biasanya itu di kemasan itu ada kayak gini ya, ada penggolongan obat. Yang pertama itu ada obat keras dengan logo merah dan di tengahnya ada huruf K. Nah, obat keras ini kita bisa dapatkan dengan resep dokter. Dan juga obat keras itu adalah golongan obat yang pemakaiannya harus di bawah pengawasan dokter. Jadi kita itu kalau biasanya itu kita ke dokter dan nanti kita bisa dapat resep baru kita bisa tebus ke apotek. Dan yang kedua ini ada obat bebas terbatas, biasanya berwarna biru dan pinggirnya itu warna hitam. Obat bebas terbatas ini adalah golongan obat yang jumlah penggunaannya itu cukup aman, tetapi apabila kita penggunaannya terlalu banyak itu bisa menimbulkan efek samping atau efek yang kurang baik. Dan kita bisa menggunakan tanpa pengawasan oleh dokter. Jadi kita bisa mendapatkannya di apotek. Dan yang ketiga ada obat bebas. Obat bebas ini kita bisa dapatkan di toko obat dan juga apotek. Untuk obatnya ini ada golongan obat yang dapat penggunaannya tidak membahayakan dan dapat digunakan tanpa pengawasan dokter. Jadi golongan obat ini itu dapat diperoleh bebas tanpa resep dokter dan dapat dibeli di apotek, toko obat yang berizin maupun warung-warung kecil. Dan yang keempat ini ada obat psikotropika, logonya ada huruf K seperti obat keras. Nah, untuk golongan obat ini itu golongan obat yang berbahaya yang pemakaiannya itu harus di bawah pengawasan dokter dan untuk mendapatkannya harus dengan resep dokter di apotek atau rumah sakit. Nah, obat psikotropika ini adalah obat yang digunakan dengan tujuan pengobatan yang menyangkut masalah kejiwaan. Dan yang terakhir ada narkotika, biasanya berlambangkan plus gitu berwarna merah. Nah, narkotika ini biasanya dipakai untuk penelitian dan juga kita bisa mendapatkannya dengan menggunakan resep dokter dan tidak semua bisa kita beli nih. Nah, ini untuk tanda-tanda pada obat bebas terbatas. Ada nomor 1 sampai nomor 6. Jadi kita itu pada kemasan biasanya tertuliskan di keterangan-keterangan, biasanya salah satunya dari sini. Nah, selanjutnya ini ada Bu. Bu ini gunakan obat dengan benar. Cara menggunakan obat dengan benar itu bisa dikonsultasikan terlebih dahulu ke apoteker waktu di apotek agar dapat menggunakan obatnya dengan benar. Next.
Selanjutnya, Kak. Nah, tips menggunakan obat dengan benar ini ada 3 tahap ya, teman-teman. Ada sebelum penggunaan obat, selama penggunaan obat, dan sesudah penggunaan obat. Selanjutnya, dibahas satu persatu. Nah, waktu sebelum penggunaan obat itu pastikan ya obatnya itu digunakan dengan sudah benar. Terus pastikan obatnya masih baik, bungkusnya itu masih benar, tidak rusak. Terus yang ketiga, baca peringatan dalam kemasan yang tadi sudah dijelaskan di depan. Terus yang keempat itu pastikan apakah obatnya bisa langsung digunakan atau ada hal tertentu yang harus dilakukan terlebih dahulu seperti mengurus obat tersebut atau yang lain. Yang kelima itu digunakan obatnya dengan benar sesuai dosisnya. Selanjutnya, Kak. Nah, kalau selama penggunaan obat ini ada perlu bantuan orang lain seperti obat topikal ya. Biasanya itu perlu bantuan orang lain kalau tidak bisa dijangkau oleh tangan kita sendiri. Terus yang selanjutnya itu penggunaannya sudah tepat, yaitu ditelan, ditempelnya pada luka. Terus obat tetes seperti tetes mata ya. Obat tetes mata itu harus ditetesi mengenai pada bagian yang diinginkan seperti mata. Selanjutnya, ini kalau sudah penggunaan obat kan pasti tidak semua obat itu pasti memiliki efek samping ya teman-teman. Misalnya itu ngantuk, gatal, perih lambung, dan pusing. Terus yang kedua itu kembalikan obatnya pada tempat atau wadah yang sesuai. Selanjutnya ada C, yaitu simpan obat dengan benar. Ya, cara untuk menyimpan obat dengan baik itu bisa dengan membaca aturan penyimpanan obat pada kemasan. Yang kedua, jauhkan dari jangkauan anak-anak. Ketiga, jauhkan dari sinar matahari langsung atau di tempat lembab atau yang di suhu tinggi. Kemudian simpan dalam kemasan asli dan dengan etiket yang masih lengkap. Lalu selanjutnya periksa tanggal kadaluarsa dan kondisi obat. Lalu kunci almari penyimpanan obat. Kemudian ada buang obat dengan benar. Ya, cara untuk membuang obat dengan baik itu bisa menghilangkan semua label dari wadah obat. Untuk kapsul, tablet, atau bentuk padat lain bisa dihancurkan terlebih dahulu dan campurkan obat tersebut dengan tanah atau bahan kotor lainnya. Kemudian masukkan ke dalam plastik, lalu buang ke tempat sampah. Untuk cairan bisa dibuang ke kloset, kecuali antibiotika yang harus dibuang bersama wadahnya dengan menghilangkan labelnya. Intinya obatnya itu harus dimusnahkan terlebih dahulu, tidak tersisa baru dibuang. Nah, ada ciri-ciri obat yang rusak itu apabila sudah kadaluarsa atau expired. Kemudian kemasan obat yang sudah rusak atau tidak layak. Kemudian obat yang sudah berubah baunya, rasa, dan warna. Kemudian untuk obat tetes yang sudah terbuka lebih dari 1 bulan sudah tidak bagus untuk digunakan lagi, jadi tidak boleh digunakan kembali. Kesimpulannya itu kita harus untuk mengkonsumsi obat yang diperhatikan bisa cara mendapat obat tersebut secara resmi harus di apotek atau toko obat berizin. Yang kedua, menggunakan obat sesuai ketentuan baik dosis, cara pakai, maupun larangan yang harus diperhatikan dalam mengkonsumsi obat tersebut. Yang kemudian ada tak lupa cara menyimpan obat agar kandungan obat dapat diterima tubuh secara maksimal. Yang terakhir ada serta cara pembuangan obat harus diperhatikan sesuai bentuk sediaan obat. Itu tadi ya teman-teman penjelasan singkat tentang dagu sibu. Bagi teman-teman yang mau bertanya bisa langsung bertanya ya. Mau izin bertanya?